Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Nangsi, asal Pengiriman Sorong, asal daerah Makassar. Baik, saya akan menjelaskan tentang wadah budidaya ikan yang berkembang teknologi wadah budidaya ikan. Sistem budidaya perikanan adalah wadah beserta fasilitas pendukungnya yang digunakan untuk memproduksi ikan. Wadah adalah suatu sistem karena yang pertama, terdiri dari beberapa komponen yang bekerja secara sinergis sehingga bisa berfungsi secara optimal sebagai tempat untuk memelihara ikan. Yang kedua, terkait dengan teknologi dan komoditas budidaya perikanan yang diusahakan sehingga membentuk suatu sistem produksi. Dan yang ketiga, terkait dengan lokasi atau kawasan di mana sumber air untuk keperluan budidaya perikanan itu berbeda. Kemudian pengertian dan fungsi kolam. Kolam merupakan perairan yang luasnya terbatas, sengaja dibuat dalam mudah dikuasai dan berfungsi sebagai habitat buatan yang sengaja diciptakan agar ikan dapat hidup dan berkembang biak dengan baik. Dengan mudah dikuasai, artinya kolam mudah diisi air, mudah dikeringkan, dan mudah dikelola untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dan kolam untuk ikan dapat dibuat dari bahan yaitu tanah, tumpukan karung yang berisi tanah, atau semen dan beton atau bahan lain yang dapat menumpan dan menahan air. A. Pembagian kolam berdasarkan proses terbentuknya. Yang pertama, secara tidak sengaja. Umumnya terjadi karena pada awalnya melakukan kegiatan yang mengakibatkan adanya cekungan di suatu tempat. Pada musim hujan terisi air, sehingga oleh masyarakat dimanfaatkan untuk memelihara ikan. Dan kolam-kolam tersebut memiliki luas sekitar 500 sampai 10.000 meter dan kedalaman 4 sampai 7 meter atau lebih, umumnya terisi air sehingga 3 sampai 4 meter. Adapun proses terbentuknya kolam, yaitu secara sengaja dibuat untuk memelihara ikan. Jenisnya bervariasi tergantung luas lahan, ukurannya mulai dari kecil sampai besar, dan dari hanya satu kolam sampai 1 unit per kolam. Menurut sumber airnya, yang pertama, kolam tada hujan, tidak ada pintu pemasukan dan pembuangan air. 2. Akan mengalami banjir dan musim hujan dan kering pada musim kemarau, dan pematang kolam sangat lebar atau tidak ada sama sekali. Kedua, kolam mata air, yaitu kontinuitas air lebih terjamin dan umumnya kualitas airnya rendah karena miskin unsur hara dan pH rendah. B. Menurut sumber airnya. 3. Kolam berpengairan setengah teknis. Kolam yang mendapatkan air dari seluruh air 1/2 teknis. Maksudnya adalah sebagai besar saluran air masih berupa saluran tanah. Ketersediaan dan pengaturan air lebih baik jika dibandingkan dengan kolam tada hujan dan mata air. 3. Pada musim hujan tiba, kolam tidak akan kebanjiran, tetapi bila musim kemarau panjang, mungkin kolam akan berkeringan karena sebagai besar air dimanfaatkan untuk pertanian. C. Kolam menurut bentuknya. 3. Bulat, memiliki kapasitas lebih banyak dengan sirkulasi air dan pembuangan kotoran lebih terjamin. Biasanya terbuat dari semen dengan saluran pembuangan di tengah. 4. Segitiga, lebih fleksibel dibandingkan kolam persegi panjang atau bujur sangkar. Ini merupakan bentuk umum dari kolam air deras. Lumpur dan sampah tidak akan mengendap di dasar kolam karena
terjadi sirkulasi air yang sempurna, dan kolam biasanya dibangun dari pasangan batu kali. D. Kolam menurut fungsinya. Yang pertama, kolam pemeliharaan induk. Berfungsi untuk penyimpanan induk-induk yang akan dikawinkan atau yang telah dikawinkan. Biasanya terdiri dari 2 kolam, yaitu untuk jantan dan betina. Sistem pemasukan air sebaiknya paralel. 2. Kolam pemijahan atau perkawinan. Berfungsi untuk mempertemukan induk jantan dan betina yang telah matang telur. Untuk ikan mas dan tawes, kolam pemijahan dan kolam induk biasanya terpisah. Untuk ikan gurami, lele dan nila biasanya dibuat menjadi satu. Selanjutnya, kolam penetasan. Kolam ini tidak harus dibuat dalam satu unit perkolaman karena kolam pemijahan dapat berfungsi juga sebagai kolam penetasan. Selanjutnya, kolam peredaran. Berfungsi untuk membesarkan larva ikan, biasanya berukuran 250 sampai 600 meter. Biasanya terdiri dari 3 kolam, P1, P2, dan P3. Pada ikan mas P1 untuk menghasilkan ikan ukuran 1 sampai 3 cm, P2 untuk menghasilkan benih ukuran 3 sampai 5 cm, dan P3 untuk menghasilkan benih berukuran 5 sampai 8 meter. Kolam pembesaran digunakan untuk membesarkan sampai ukuran siap untuk dijual atau dikonsumsi. Ikan yang telah selesai tahap peredaran biasanya dimasukkan ke kolam pembesaran. 6. Kolam pemeliharaan calon induk. Biasanya para pengusaha menyiapkan sendiri kolam calon induk agar tidak tercampur dengan ikan yang lain untuk mempermudah pengontrolan sehingga diperoleh induk yang unggul. Dan kolam penumbuhan pakan alami. Kolam ini sengaja dibuat untuk persediaan pakan alami bagi benih ikan. Dan kolam atau bak pengendapan. Berfungsi untuk mengendapkan lumpur yang terbawa air. Biasanya juga disertai dengan bak filter. Air dari bak filter baru dimasukkan ke unit-unit kolam lainnya. 9. Kolam penampungan hasil. Berfungsi untuk menampung hasil benih atau ikan konsumsi yang telah dipanen, dan biasanya tidak terlalu luas dan sering difungsikan sebagai kolam pemberokan. Yang ke-10, kolam karantina. Berfungsi untuk mencegah penularan penyakit yang mungkin terbawa oleh ikan yang baru datang, dan berfungsi juga sebagai kolam perawatan ikan-ikan yang sakit. Selanjutnya, kolam menurut debit airnya. 1. Kolam stagnat. Debit air masuk dan keluar sedikit, dan dalam kolam tidak terjadi proses sirkulasi atau pergantian air. Kedua, kolam air tenang. Debit air masuk 10 liter dt per ha. Kolam biasanya berukuran besar. Ketiga, kolam air mengalir. Debit air masuk 10 sampai 5 liter dt. Kolam biasanya berukuran kecil dibanding dinding terbuat dari semen beton. Bentuk kolam sangat bervariasi, yaitu persegi panjang, segitiga, bulat, dan setengah lingkaran. Selanjutnya adalah kolam air tenang. Yang pertama, kolam air tenang adalah wadah pemeliharaan ikan di mana air di dalamnya bersifat menggenang atau stagnat. Kedua, air yang masuk ke dalam kolam ini hanya untuk mengganti air yang hilang akibat penguapan atau evaporasi atau
rembesan infiltrasi sehingga tinggi permukaan air kolam dipertahankan tetap. Yang ketiga, komponen kolam air tenang meliputi pematang kolam, dasar kolam, pintu air masuk atau inlet, pintu air keluar atau outlet, saluran pemasukan air dan saluran pembuangan air. Pematang kolam dan dasar kolam berfungsi menahan massa air selama mungkin di dalam kolam sehingga ikan pemeliharaan dapat hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Selanjutnya adalah kolam air deras. Air mengalir sepanjang kolam secara kontinu. Kesuburan tanah tidak perlu, pakan alami tidak perlu, konsep finansial dituntut dalam sistem kolam air deras. Kemiringan lahan dimanfaatkan untuk aliran air kontinu sepanjang kolam. Dan potensi produksi pada usaha budidaya ikan di kolam air deras bergantung kepada kualitas air, suhu, volume, kecepatan aliran air, pergantian waktu, spesies ikan, ukuran ikan, frekuensi perbaikan kolam, dan terjangkitnya penyakit. Oke, pembuatan kolam. Ada 5 aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kolam, yaitu dasar kolam, pematang kolam, suplai air dan pengeluaran air dari kolam, tempat pemanenan, biaya konstruksi kolam, dan susunan kolam. Kedua adalah tambak cair air payau. Sering dibuat pada daerah pantai dengan tanah asam sulfat sehingga pH sering di bawah 4 dan ini akan menyebabkan produksi rendah, pertumbuhan lambat, bahkan ikan bisa mati. Keadaan ini bisa dikurangi dengan jalan pergantiannya air tambak dengan sumber alkalin dan pengampuran serta pengayaan dengan pupuk organik dan anorganik. Definisi tambak. Yang pertama, tambak adalah merupakan bangunan air yang dibangun pada daerah pasang surut yang diperuntukkan sebagai wadah pemeliharaan ikan atau udang dan memenuhi syarat yang diperlukan sesuai dengan sifat biologi hewan yang dipemelihara. Kedua, salah satu wadah budidaya. Perairan dengan kualitas air cenderung payau atau laut. Biasanya terdapat di pesisir pantai itu adalah Setyogati. Dan ketiga, tambak adalah kolam air payau dekat pantai yang dibendung dengan pematang keliling sehingga berbentuk kolam berisi air payau atau air laut. Dipergunakan untuk memelihara ikan atau udang biota lainnya. A. Menurut tipenya. 1. Tipe porong, 2. Tipe taman. B. Menurut pasang surut. Tambak ideal memanfaatkan pasang surut atau pemasukan dan pengeluaran. Kedua, tambak derajat di atas pasang rataan sama dengan memanfaatkan pompa air. Ketiga, tambak laut dicirikan dengan tidak dapat membuang air tambak secara gravitasi sampai tuntas. C. Menurut bentuknya. Yang pertama, bentuk irregular atau tidak teratur yang umumnya terdapat pada tambak-tambak lama dengan ukuran sangat luas. Kedua, bentuk segi 4 bujur sangkar. 3. Bentuk 4 persegi panjang dan bentuk lingkaran. Semua bentuk tambak akan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun,
Yang terbaik untuk pemeliharaan udang adalah bentuk bujur sangkar dan lingkaran, di mana pada bentuk ini mampu mengeluarkan kotoran lebih baik dari bentuk yang lainnya. Bentuk terbaik untuk memelihara udang yaitu di mana pada bentuk ini mampu mengeluarkan kotoran lebih baik dari bentuk yang lainnya. D. Tambak menurut tingkat teknologi. Yang pertama, tambak sederhana dicirikan dengan pemasukan dan pengeluaran air umumnya tergantung sepenuhnya dengan pasang surut. Kedua, tambak semi intensif dicirikan dengan pemasukan dan pengeluaran air tidak bergantung sepenuhnya dengan pasang surut. Yang ketiga, tambak intensif dicirikan dengan pemasukan dan pengeluaran air tidak tergantung sepenuhnya dengan pasang surut, yaitu bentuk petakan teratur. Menurut stadiumnya. Yang pertama, tambak pentokolan mempunyai karakter sebagai berikut, yaitu ukuran berkisar antara 500 sampai 1000 meter. 2. Tambak pembesaran mempunyai karakter sebagai berikut, yaitu ukuran berkisar antara 3000 sampai 10.000 meter. Kedalaman air itu 100 cm, dilengkapi dengan pintu pemasukan atau pembuangan. Yang ketiga adalah keramba. Keramba adalah suatu usaha untuk membesarkan ikan dalam wadah-wadah yang dilayangkan dalam air, diselubangi semua isi dan dasarnya oleh suatu materi yang bersifat untuk menahan ikan di dalamnya, dengan memungkinkan secara relatif pertukaran air bebas, dan yang terakhir pembesaran limbah ke lingkungan air di sekitarnya. Baik, selanjutnya adalah definisi. Yang pertama, aquaponik. Aquaponik adalah suatu kombinasi sistem aquakultur dan budidaya tanaman hidroponik. Pada sistem ini, ikan dan tanaman tumbuhan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan menciptakan suatu simbiotik antara keduanya, yaitu Zulkifli 2011. Yang kedua adalah aquaponik adalah pemanfaatan secara terus-menerus air dari pemeliharaan ikan. Inti dasar dari teknologi ini adalah penyediaan air yang optimum untuk masing-masing komoditas dengan pemanfaatan sistem resirkulasi. Teknologi aquaponik merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan hasil pertanian dan perikanan secara bersama pada lahan dan ketersediaan air yang terbatas. Pada sistem ini dibutuhkan sumber energi untuk menggerakkan pompa yang mengalirkan air kotor dari kolam ikan ke lahan pertanian. Selanjutnya, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menggerakkan pompa dibutuhkan tenaga listrik yang salah satu alternatif yang dapat digunakan yaitu dengan memanfaatkan energi matahari menggunakan fotovoltaik. Fotovoltaik merupakan sumber energi alternatif yang dapat digunakan. Baik, mungkin cukup dari materi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.